Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kita yang akan selalu memberikan ataupun menyajikan review film yang tentu saja berkualitas. Sebelum Anda lanjutkan, kami sarankan untuk Anda klik tombol like dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan memberikan hiburan untuk Anda semuanya. Ditetapkan selama Perang Saudara Sierra Leone tahun 91 hingga 2002. Film tersebut menggambarkan sebuah negara yang terkoyak oleh perjuangan antara loyalis pemerintah dan pasukan pemberontak. Itu juga menggambarkan banyak kekejaman perang itu, termasuk amputasi tangan warga sipil oleh pemberontak untuk mencegah mereka memilih dalam pemilihan mendatang. Film ini dibuat pada tahun 1999 di Sierra Leone, sebuah negara Afrika Barat dilanda perang saudara selama 1 dekade, yang mendanai upaya perang mereka yang semakin sukses. Salah satu penduduk setempat yang malang adalah nelayan Solomon Fandi dari Senge. Sementara keluarganya melarikan diri dari para pemberontak. Fandi ditugaskan ke tenaga kerja yang diawasi oleh Kapten Poison, seorang panglima perang yang sangat kejam. Blood Diamond adalah film thriller aksi politik Amerika tahun 2006 yang disutradarai dan diproduksi bersama oleh Edward Zwick dan dibintangi oleh Leonardo DiCaprio, Jennifer Connelly, dan Jimon Hounsou. Judulnya mengacu pada berlian darah, yaitu berlian yang ditambang di zona perang dan dijual untuk membiayai konflik, dan dengan demikian menguntungkan panglima perang dan perusahaan berlian di seluruh dunia. Suatu pagi saat menambang di sungai, Fandi menemukan berlian merah muda yang sangat besar. Kapten Poison mencoba untuk mengambil batu tersebut, namun daerah tersebut tiba-tiba digerebek oleh pasukan pemerintah. Fandi mengubur batu itu sebelum ditangkap. Baik Fandi dan Poison dipenjara di ibu kota Sierra Leone, Freetown, bersama dengan Danny Archer, penyelundup dan tentara bayaran Rhodesia. Faksi pemberontak seperti Front Persatuan Revolusioner atau RUF sering meneror pedesaan, mengintimidasi penduduk lokal Mende, dan memperbudak banyak orang untuk memanen berlian. Archer, seorang veteran batalion ke-32 selama Perang Perbatasan Afrika Selatan, dipenjara saat mencoba menyelundupkan berlian ke Liberia. Archer kembali ke Sierra Leone, menemukan Fandi dan menawarkan untuk membantunya menemukan keluarganya jika dia mau membantu memulihkan berliannya. Itu ditujukan untuk Rudolf van de Kat, seorang Afrika Selatan yang korup eksekutif pertambangan dan bagian utama dari industri berlian internasional. Mendengar berlian merah muda di penjara, Archer mengatur agar dirinya dan Fandi dibebaskan dari penahanan. Dia melakukan perjalanan ke Cape Town untuk menemui majikannya Kolonel Kodze, seorang Afrika yang sebelumnya bekerja di pasukan pertahanan Afrika Selatan era apartheid, yang sekarang memimpin sebuah perusahaan militer swasta. Archer menginginkan berlian itu agar dia dapat menjualnya dan meninggalkan benua itu selamanya. Tetapi Kodze menginginkannya sebagai kompensasi atas misi penyelundupan Archer yang gagal. Sementara itu, pemberontak RUF meningkatkan permusuhan. Freetown jatuh ke muka mereka, sementara putra Fandi termasuk di antara mereka yang ditangkap untuk menjadi tentara anak-anak di bawah Kapten Poison yang dibebaskan.
Vandi dan Archer berencana untuk mencapai Kongo, tempat Vandi menguburkan berlian dengan seorang jurnalis Amerika bernama Maddie Bowen yang mencoba menulis paparan tentang perdagangan berlian ilegal. Sebagai imbalan atas bantuannya, Archer berjanji untuk memberinya bukti yang dia butuhkan untuk ceritanya. Archer dan Vandi menyamar sebagai jurnalis televisi, melakukan perjalanan dengan Maddie dan konvoi pers yang ditujukan ke Kongo. Tetapi konvoi tersebut disergap oleh pemberontak dan ketiganya terpaksa melarikan diri. Saat melakukan perjalanan melalui hutan, mereka bertemu dengan anggota milisi Kamayor yang membawa mereka ke rumah penduduk setempat yang ramah bernama Benjamin Kapane. Kapane yang baik hati menawarkan untuk mengantar mereka ke Kongo, meskipun dia dilukai oleh tentara anak Ruf dalam perjalanan. Ketiganya tiba di Kongo setelah perjalanan yang mengerikan, di mana Kodze dan pasukan pribadinya yang dikontrak oleh pemerintah Sierra Leone bersiap untuk menghalau serangan pemberontak. Archer setelah menghormati Maddie memberikannya bukti dan memaksanya untuk mengevakuasi negara dengan warga lainnya. Archer dan Vandi setelah mencuri senjata dan perbekalan dari pasukan Kolonel Kodze berangkat ke perkemahan Kapten Poison untuk mengambil berlian terdekat. Sepanjang jalan, kedua pria itu mulai memperebutkan apa yang mereka anggap sebagai tujuan akhir. Archer menginginkan berlian, sementara Vandi hanya peduli untuk menemukan putranya. Mereka tiba di perkemahan di mana Archer melihat mereka kalah jumlah, memanggil pasukan Kodze melalui telepon satelit untuk meminta serangan udara. Vandi masih putus asa untuk menemukan putranya, menyelinap ke perkemahan dan menemukannya. Karena cuci otak dia, anaknya menolak untuk mengakui ayahnya. Vandi ditangkap tetapi berhasil melarikan diri. Begitu pasukan Kodze tiba, Vandi menemukan Kapten Poison dan memukulinya sampai mati dengan skop saat tentara bayaran mengalahkan para pembela Ruf. Kodze kemudian menyandera dia dan memaksa Vandi untuk menghasilkan berlian. Tetapi Archer membunuh Kodze karena telah menyadari bahwa sang kolonel pada akhirnya akan membunuh mereka berdua. Dia secara singkat menahan pasangan itu di bawah todongan senjata, tetapi Vandi dapat membujuknya dengan mengingatkannya tentang siapa dia sebelum penculikannya. Dikejar oleh tentara bayaran yang pendendam, Archer mengungkapkan bahwa dia telah terluka parah dan mempercayakan batu itu kepada Vandi, menyuruhnya untuk mengambilnya untuk keluarganya. Vandi dan putranya bertemu dengan pilot Archer yang menerbangkan mereka ke tempat aman. Sementara Archer melakukan panggilan telepon terakhir kepada Maddie yang berada di Cape Town. Mereka berbagi perpisahan terakhir saat dia memintanya untuk membantu Vandi dan keluarganya, dan dia memberikannya izin untuk menyelesaikan artikelnya. Archer akhirnya menikmati lanskap Afrika yang indah sebelum meninggal. Vandi dan Maddie bertemu di London, di mana mereka melakukan operasi penyamaran yang dimaksudkan untuk mengungkapkan transaksi kotor operasi Van de Kaap. Vandi menukar berlian merah muda itu dengan 2 juta pound dan reuni dengan seluruh keluarganya. Maddie mengambil foto pertukaran tersebut dan menerbitkan paparannya tentang perdagangan berlian dan tindakan kriminal Van de Kaap.
Belakangan, Fandi muncul sebagai pembicara tamu di sebuah konferensi tentang berlian darah di Kimberley, di mana dia disambut dengan tepuk tangan meriah. Akhir film, di mana di sebuah konferensi diadakan tentang berlian darah, mengacu pada pertemuan bersejarah yang terjadi di Kimberley, Afrika Selatan pada tahun 2000. Ini mengarah pada pengembangan skema sertifikasi proses Kimberley yang berusaha untuk mengesahkan asal-usul kasar berlian untuk mengekang perdagangan berlian konflik. Skema sertifikasi sejak itu sebagian besar ditinggalkan karena tidak efektif. Demikian tadi ulasan review film yang mungkin saja bermanfaat, menyenangkan, dan menghibur Anda semua. Kita akan berjumpa kembali pada episode yang akan datang. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.